Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan mulai dari pembelajaran 3. Pada halaman 125 terdapat ayo mengamati. Amatilah gambar sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Baik anak-anak, teks yang tadi ibu bacakan, di bawahnya terdapat Lani, Beni, dan Udin sedang duduk di taman sekolah sambil membaca buku yang dibawa masing-masing. Sekarang kita ke halaman 126 ya anak-anak. Menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Mengapa? Ceritakan jawabanmu kepada teman di sebelahmu. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama? Tuliskan kesimpulan kalian. Baik anak-anak, untuk halaman 126 ini akan ibu bahas ya. Didengarkan dengan baik. Lihat pada gambar yang ada di sebelah kiri kalian, terdapat Lani, Beni, dan Udin sedang membaca bukunya masing-masing. Kalian perhatikan di belakang mereka terdapat pohon yang tinggi. Nah, menurut kalian, apakah pohon di sekolah itu atau tanaman yang ada di sekolah itu penting atau tidak penting? Baik, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Tanaman itu penting untuk di lingkungan sekolah karena dapat membuat suasana sekolah tampak sejuk dan juga indah. Baik, sampai di sini mengerti ya anak-anak? Dengan adanya tanaman di sekolah, maka tanaman dapat membuat suasana sekolah menjadi terasa sejuk dan juga dapat terlihat lebih indah. Baik anak-anak, kita ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 126. Terdapat ayo membaca. Namun sebelum ibu membacakan teks halaman sekolah Lani, kita baca terlebih dahulu ya anak-anak teks yang berada di kotak paling bawah. Bacalah bacaan di atas dengan cermat. Lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membacakan teks halaman sekolah Lani sambil melingkari huruf kapital yang digunakan dalam setiap kalimatnya. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Baik, pada kalimat pertama ini terdapat huruf kapital Lani. Huruf L-nya ditulis huruf kapital. Kemudian ada Udin, huruf U-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Dan Beni, huruf B-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Baik, ibu lanjutkan ya anak-anak. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pada kalimat kedua ini, huruf kapital terdapat pada kata mereka, yaitu huruf M-nya ditulis menggunakan huruf kapital.
Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Baik, kita perhatikan dalam kalimat yang ini terdapat huruf kapital pada kata pohon, yaitu huruf P ditulis menggunakan huruf kapital. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya anak-anak. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Di kalimat ini terdapat huruf kapital pada kata selain, yaitu huruf S-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Baik anak-anak, pada kalimat ini terdapat huruf kapital pada kata setiap, yaitu huruf S-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada kata Senin yang menggunakan huruf kapitalnya pada huruf S. Dan ada satu lagi yaitu pada kata Kamis, huruf K-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya anak-anak membacanya. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Baik, pada kalimat yang terakhir ini terdapat huruf kapital pada kata merawat, yaitu huruf M-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, pada kata Lani, huruf L-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, sekarang Ibu sudah melingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat teks halaman sekolah Lani. Baik, Ibu akan melanjutkan lagi dulu ya anak-anak. Perhatikan teks yang berada di sisi kanan kalian. Lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Jika tadi kita melingkari dengan warna hitam, huruf kapital yang terdapat dalam kalimat teks halaman sekolah Lani, sekarang kita akan melingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan ya anak-anak. Diperhatikan dengan baik. Sekarang Ibu akan melingkari tanda titik dengan menggunakan lingkaran yang berwarna biru. Baik, kita lihat lagi pada paragraf yang pertama ya anak-anak. Pada paragraf pertama, tanda titik untuk mengakhiri kalimat terdapat 2 tanda titik. Pada paragraf yang kedua, terdapat 2 tanda titik untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Dalam paragraf yang ketiga, terdapat 2 titik untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Baik anak-anak, Ibu sudah melingkari dengan warna hitam huruf kapital yang digunakan dalam kalimat teks halaman sekolah Lani. Dan juga Ibu sudah melingkari dengan lingkaran warna biru tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan kesimpulan. Kalian lihat pada kotak warna hijau sebelah kanan kalian, tuliskan kesimpulanmu di bawah ini. Kalian harus menyimpulkan yang pertama, huruf kapital digunakan pada apa saja, sebutkan 3. Dan tanda titik digunakan untuk, kalian tulis ya anak-anak. Tulislah kesimpulan kamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung di buku tipis tebal kalian. Tulis sesuai dengan apa yang kalian dapat simpulkan dari apa yang Ibu sudah lingkari dari setiap huruf kapital dan juga tanda titik. Baik, jika kalian masih bingung atau ingin bertanya, kalian dapat menanyakan ke ibu ataupun ke orang tua kalian yang ada di rumah.
Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita buka pembelajaran 4 pada halaman 134. Terdapat ayo berkreasi. Hari ini, Lani dan teman-temannya akan mengadakan pameran karya seni 3 dimensi dari plastisin. Ayo ikut bergabung bersama mereka. Ikuti langkah-langkah berikut. Baik, Ibu akan membacakan langkah-langkah cara mengadakan pameran karya seni 3 dimensi. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Jadi saat akan melakukan atau akan mengadakan pameran karya seni 3 dimensi, anak-anak kalian akan dibagi kelompok menjadi 5 orang satu kelompok. Jumlah siswa yang ada di kelas 2B sebanyak 32 orang. Jadi dalam satu kelas 2B akan terbagi menjadi 6 kelompok dengan anggota yang terdiri dari 5 orang dan 2 kelompok 6 orang. Baik, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Yang kedua, masing-masing menentukan desain model 3 dimensi yang akan dibuat dari plastisin. Sebelumnya, hari kemarin, anak-anak kelas 2B telah membuat karya seni 3 dimensi menggunakan bahan plastisin. Baik, Ibu lanjutkan lagi anak-anak. Nomor 3. Setiap anggota membuat model sesuai dengan desain yang dibuat. Baik, itu sudah ya. Nomor 4. Setiap anggota membuat tulisan yang menceritakan model plastisinnya pada selembar kertas. 5. Letakkan model plastisin di meja. 6. Letakkan tulisan tentang model plastisin di samping model karya 3 dimensinya. 7. Undanglah kelompok lain untuk mengunjungi pameranmu. 8. Secara bergantian, kunjungilah pameran kelompok temanmu. 9. Amatilah karya 3 dimensi dari kelompok lain. 10. Catatlah bentuk-bentuk yang terdapat pada karya 3 dimensi tersebut. Baik anak-anak, pada poin 1 hingga poin nomor 3 kalian sudah melakukannya di rumah masing-masing. Namun untuk poin nomor 4 dan juga sampai dengan poin nomor 10 kalian belum bisa melaksanakannya karena kita tidak bersekolah datang ke sekolah. Baik anak-anak, kalian hanya perlu memahami bagaimana cara mengadakan pameran karya seni 3 dimensi dari plastisin ini dengan baik ya anak-anak. Kalian ingat langkah-langkahnya seperti apa? Nanti jika kita ada waktu dan bisa bertemu lagi di sekolah, kita akan mengadakan pameran karya seni 3 dimensi dari plastisin ini. Baik anak-anak, jadi hasil karya seni 3 dimensi kalian yang digunakan atau dibuat menggunakan plastisin, kalian simpan dengan baik ya. Berikut adalah gambar contoh pameran karya seni 3 dimensi yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar di kelasnya masing-masing. Di sini terdapat banyak karya seni yang telah siswa buat yang kemudian diletakkan di atas meja dan kelompok lain melihat dan menilai karya 3 dimensi dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Baik, sampai di sini sudah mengerti ya anak-anak? Jika kalian masih bingung atau ingin bertanya, kalian dapat menanyakannya ke ibu ataupun dapat bertanya ke orang tua kalian yang ada di rumah. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Pada hari Senin dan Selasa, kita sudah belajar cara mengubah satuan baku berat menggunakan tangga satuan baku berat.
Pasti kalian masih ingat ya peraturannya. Baik, akan Ibu ingatkan kembali. Peraturannya adalah bila naik satu anak tangga, maka harus dibagi 10. Dan bila turun satu anak tangga, maka harus dikali 10. Banyaknya dikali ataupun dibagi disesuaikan dengan jumlah anak tangga yang naik ataupun yang turunnya anak-anak. Baik, di sini Ibu punya contoh soal cerita di mana Ibu akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara menjawabnya dengan baik dan juga benar. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Nomor 1. Jenny memiliki berat badan 30 kg. Dita memiliki berat badan 350 ons. Dan Tony memiliki berat badan 29.000 gram. Berapa kilogram keseluruhan berat badan ketiga anak tersebut? Baik, yang harus kalian tulis pertama kali adalah diketahui. Kalian harus merangkum apa saja yang diketahui oleh soal, yaitu berat badan Jenny sama dengan 30 kg. Dita sama dengan 350 ons. Dan Tony 29.000 gram. Ditanya. Yang ditanyakan adalah keseluruhan berat badan dalam satuan kilogram. Kemudian kalian tulis dijawab. Karena yang diminta keseluruhan dalam satuan kilogram, sehingga kita perlu mengubah semua satuan yang belum menjadi kilogram diubah terlebih dahulu menjadi satuan kilogram semua. Baik anak-anak, kita perhatikan. Untuk berat badan Jenny 30 kg. Sudah dalam satuan kilogram. Jadi untuk Jenny kita tidak perlu mengubah satuannya. Sekarang kita lihat Dita. Beratnya sama dengan 350 ons. Sehingga kita harus mengubah satuan ons ini menjadi kilogram. Kita lihat anak-anak pada tangga satuan baku berat dari satuan ons menaiki satu anak tangga. Dengan demikian 350 ons dibagi 10 sebanyak 1 kali. Dan hasilnya adalah sama dengan 35 kilogram. Baik, sekarang kita lihat Tony. Beratnya adalah 29.000 gram. Karena satuannya belum kilogram, kita ubah terlebih dahulu. Dari gram, yaitu anak tangga yang paling bawah, menuju ke satuan kilogram, menaiki 3 anak tangga. Dengan demikian, kita tuliskan sama dengan 29.000 dibagi 1.000. 1.000 ini berasal dari gram yang menaiki 3 anak tangga ya anak-anak, sehingga harus dibagi 10 sebanyak 3 kali. Hasilnya sama dengan 29 kg. Baik anak-anak, karena semua berat badan sudah diubah atau dalam satuan yang sama yaitu kilogram, jadi kita dapat menjumlahkan seluruh berat badan ketiga anak tersebut, yaitu sama dengan berat badan Jenny ditambah berat badan Dita ditambah berat badan Tony, sama dengan 30 kg ditambah 35 kg ditambah 29 kg, hasilnya sama dengan 94 kg. Baik anak-anak, sekarang kita akan ke contoh soal cerita nomor 2. Ika sedang mendorong meja yang memiliki berat 4 kg. Di atasnya terdapat tas yang beratnya 700 gram. Berapa ons berat yang harus didorong oleh Ika? Baik anak-anak, kita tulis lagi diketahui. Sama seperti nomor 1, nomor 2 juga kita tulis diketahui. Meja sama dengan 4 kg. Tas sama dengan 700 gram. Kemudian kita tulis ditanya,
yaitu keseluruhan berat yang didorong dalam satuan ons. Lalu kita tulis dijawab. Karena diminta keseluruhan dalam satuan ons, sehingga semua satuan yang belum menjadi satuan ons harus diubah terlebih dahulu menjadi satuan ons semuanya. Baik, kita perhatikan ya anak-anak. Untuk meja kita lihat, beratnya adalah 4 kg. Satuannya masih berupa kilogram, sedangkan yang diminta adalah satuan ons. Jadi, satuan kilogram ini perlu kita ubah dulu menjadi satuan ons. Kita lihat dari satuan kilogram yang paling atas di tangga satuan baku berat, turun sebanyak 1 anak tangga. Sehingga kita tulis sama dengan 4 dikali 10 1 kali, yang hasilnya sama dengan 40 ons. Baik, sekarang tas. Tas memiliki berat 700 gram. Karena yang diminta adalah ons, sedangkan tas beratnya masih dalam satuan gram, kita ubah terlebih dahulu. Dari satuan gram yang paling bawah menuju ke satuan ons, menaiki 2 anak tangga, sehingga dibagi 10 2 kali. Kita tulis sama dengan 700 dibagi 100. 100-nya ini anak-anak berasal dari menaiki 2 anak tangga menuju ons, yaitu dibagi 10 sebanyak 2 kali. Sehingga hasilnya adalah 7 ons. Jadi berat yang harus didorong oleh Ika sama dengan berat meja ditambah berat tas, sama dengan 40 ons ditambah 7 ons, yang hasilnya adalah 47 ons. Baik anak-anak, untuk melatih kalian menjawab soal cerita dengan menggunakan jawaban yang baik dan benar, sekarang kalian harus menjawab soal nomor 1 hingga nomor 5 menggunakan cara dan jawaban yang tepat. Tulis jawaban kalian di buku tematik warna merah kalian ya anak-anak. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini ya anak-anak. Baik, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas hari ini, fotokan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp ibu ya. Baik, ibu akhiri ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.